Selamat pagi dan selamat bertemu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tentunya selalu diberkati Tuhan. Saya Stanislaus Hermaditoyo MPD, salah satu dosen pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada tahun 2016, saya memulai karir pada Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dan berhome base pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya diberi kesempatan untuk mengasuh beberapa mata kuliah. Di antaranya yaitu mata kuliah Kemahiran Dasar Berbahasa Lisan, mata kuliah Kemahiran Lanjut Berbahasa Lisan, mata kuliah Literasi Dasar Akademik, mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan, mata kuliah Penelitian Pendidikan, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, mata kuliah Analisis Teks dan Wacana, mata kuliah Apresiasi Puisi, mata kuliah Apresiasi Prosa, mata kuliah Pengetahuan Bahasa Daerah, mata kuliah Desain dan Pengembangan Media Pembelajaran. Selain saya mengajar pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya juga mengajar pada program studi pendidikan Matematika dan program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu mengampu atau mengasuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Selain saya mengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya juga mengajar atau mengasuh pada Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu pada prodi kebidanan dan prodi keperawatan, yaitu mengasuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran beberapa tahun belakangan ini, ada dua pendekatan yang saya lakukan, yaitu dengan online dan offline. Pada online, ada beberapa media yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan e-learning atau Moodle, lalu ada Zoom Meeting, Google Meet, Google Form, WhatsApp, maupun media-media penunjang lainnya dalam proses pembelajaran. Dan pada akhir semester genap ini, saya mencoba memberikan perkuliahan secara offline, di mana kami tetap mengedepankan atau tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran yang pernah saya lakukan dalam kegiatan belajar bersama mahasiswa, yaitu mata kuliah Kemahiran Lanjut Berbahasa Lisan dengan tema Keterampilan Berbicara yang Profesional di Depan Khalayak Umum dengan membawakan berita. Pada intinya, adik-adik mahasiswa tidak hanya mengetahui secara kognitif apa itu berita, tetapi adik-adik mahasiswa harus mengetahui secara psikomotorik bagaimana praktik dalam membawakan berita. Karena yang dituntut di sana bagaimana karakter bahasa yang mereka gunakan, bagaimana busana yang mereka gunakan ketika menarasikan suatu berita. Oleh karena itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi ya. Jadi senang sekali pada pagi hari ini kita
boleh berkumpul kembali di tempat ini, di ruangan ini. Tentu kita memulai sesuatu yang baru, terutama berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta salah satu dari kita semua yang ada di sini untuk memimpin doa. Maju. Bapak bersama teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dan berdoa dan Tuhan Yesus. Baik, terima kasih. Mengapa saya meminta kalian atau mengapa kita melakukan hal ini? Ya. Itu tujuannya yang pertama, kita menunjukkan bahwa kita bisa tampil di depan orang banyak. Itu satu. Yang kedua, kita punya komitmen bahwa segala sesuatunya itu harus dibicarakan. Lalu yang ketiga, kita mau menunjukkan bahwa kita itu bisa. Ya. Lalu yang keempat, bahwa pembelajaran itu tidak hanya sekadar teori, tetapi harus dipraktikkan. Ya. Waktu ujian beberapa bulan lalu itu ada buat video. Itu mau menunjukkan bahwa kita menerima tantangan di era digital. Jadi memang masih ada yang bersifat tulis, ya. Tapi kita coba berubah paradigma kita, bahwa ternyata kita bisa memanfaatkan sesuatu dan sesuatu itu bisa kita kenal kembali. Misalnya nanti Anda sudah menghasilkan satu video, Anda bisa putar lagi 10 tahun lagi. Itu pasti ya Anda merasa bahwa Anda pernah menjadi bagian dari kampus, Anda pernah bagian dari mata kuliah pemanggilan lanjut berbahasa lisan. Jadi itu sebenarnya tujuan. Tujuan bukan berarti ya Anda harus menyibukkan diri untuk mempersiapkan, tidak. Tetapi bagaimana kemampuan kita untuk ya berbahasa lisan, tampil berbicara di depan orang banyak di forum. Karena apapun nanti adik-adik ini, kalian ini berhadapan dengan banyak orang, berhadapan dengan siswa. Contoh lagi pasti Anda berhadapan dengan siswa. Anda harus mengajar. Ya, jadi tidak ada salahnya kita berusaha ya, mulai dari hari ini atau sekarang kita berusaha untuk melatih. Lalu yang berikut ya perkuliahan kita, pertemuan kita pada hari ini yang berbeda mungkin ya dengan pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita hanya berbicara tentang teori, tapi pada pagi hari ini kita berusaha untuk mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu ya sesuai dengan kesepakatan kita ya bahwa hari ini kita semua ya atau semua adik harus tampil menunjukkan kemampuannya ya, terutama dalam hal berbahasa lisan di hadapan saya dan juga di hadapan teman-teman. Oleh karena itu kepada saudara yang sudah siap, saya persilakan, silakan maju. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Fikri Sehok di acara Liputan 6 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, terpercaya yang kami rangkum dalam Liputan 6 pagi ini. Kasus penyakit mulut kuku atau PMK pada hewan ternak di wilayah Kota Batu, Jawa Timur dilaporkan bertambah dan saat ini lebih dari 1.000 ekor sapi terjangkit wabah tersebut. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dispamtan Kota Batu Sungai Pramono mengatakan bahwa saat ini sebanyak 1.200 sapi yang terserang wabah PMK, sementara sebanyak 258 ekor sembuh dan 32 ekor lainnya mati. Jumlah ternak yang terjangkit sekitar 1.200 ekor, tingkat kematian sekitar 32 ekor, dan tingkat kesembuhan sekitar 258 ekor, kata Sungai Kota Batu di Jawa Timur 11 Juni 2022. Sebagai informasi, pada awal Mei 2022, total hewan ternak yang terjangkit PMK dilaporkan terus kurang lebih sebanyak 300 ekor. Namun saat ini jumlah hewan ternak yang terpapar PMK terus mengalami peningkatan menjadi 1.200 ekor. Sungai menjelaskan dalam upaya untuk mengalami PMK khususnya di wilayah Kota Batu ada sejumlah langkah yang telah disiapkan. Di antaranya adalah pemberian sejumlah obat-obatan pada hewan ternak yang sakit. Kemudian selanjutnya juga dilakukan langkah komunikasi, informasi dan edukasi atau KIK kepada para peternak terkait tata cara untuk melakukan sterilisasi pada kandang, sistem sanitasi dan peralatan ternak. Kemudian juga diberikan pemahaman tentang peran serta peternak untuk menjaga kandang dan ternak, katanya.
Langkah kerjasama antara petugas dan kemandirian peternak dinilai mampu membantu proses penyembuhan hewan ternak. Pemerintah Kota Batu juga telah mendistribusikan HONG sebagai cairan prabiotik yang dinilai bisa membantu mempercepat proses penyembuhan. Kerjasama yang baik antara petugas dan kemandirian peternak terbukti dapat mengurangi tingkat kesakitan ternak, meningkatkan nilai kesembuhan katanya. Dalam pelaksanaan penanganan PMK di Kota Batu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai arahan dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga melibatkan unsur lain dari tingkat desa hingga kecamatan, termasuk melibatkan sejumlah instansi terkait. Pada setiap desa atau kelurahan juga didirikan posko pengendalian dan pengendalian PMK serta pos pemantauan di 4 titik perbatasan Kota Batu dengan kabupaten kota lainnya untuk mengawasi lalu lintas hewan ternak. Peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan secara aktif melaporkan kejadian ternak yang sakit sangat diharapkan, karena tidak mungkin hanya mengandalkan petugas dalam pengendalian dan penanganan PMK katanya. Berita terakhir tentang dari dunia olahraga. Penyerang Portugal Cristiano Ronaldo berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Swiss pada pertandingan kedua Grup A UEFA Nations League di Stadion José Alvalade di Lisbon, Senin 6 Juni 2022. Ronaldo mencetak 2 gol mengantar Portugal menang telak atas Swiss 4-0. Berita tadi menutup acara Liputan pagi ini. Saya Firdaus Ehok mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali bisa menyapa Anda dengan berita yang menarik. Baik, 4 menit ke depan Anda akan ditemani dengan saya, Kamania Martin Syagapur. Hari ini kita akan melihat berita terkini tentang kasus ingkar janji perihal BPS. Sejumlah warga desa Robek, Kecamatan Treok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur mengaku kecewa lantaran sebelumnya telah dijanjikan akan mendapatkan bantuan rumah swadaya dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Permukiman Manggarai tahun 2022. Untuk diketahui, beberapa warga asal desa Robek, yaitu diantaranya Gaspar Sales, Martina, Bawai, Wea, Kosmas Largus, Yohanes Roga, dan Martinus Tanjang. Kelima warga tersebut mengisahkan pada bulan November 2021, tim fasilitator BPS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Permukiman Manggarai mendatangi rumah penerima bantuan sesuai dengan surat keputusan atau SK. Gaspar melanjutkan pada saat pegawai Dinas Perumahan menemuinya mengatakan kalau dirinya salah satu peserta penerima bantuan rumah untuk tahun 2022 dari Dinas Perumahan Rakyat. Kepada Gaspar, sejumlah pegawai tersebut menanyakan berapa jumlah kepala keluarga yang menempati rumah milik Gaspar, lalu rumah tersebut difoto oleh petugas. Atas dasar itu, sambung Gaspar, ia menyiapkan semua material sebagai bentuk keseriusannya untuk mendirikan bangunan karena telah dijanjikan oleh petugas dari Dinas Perumahan Rakyat pada saat itu. Saat ini, Gaspar mengaku kecewa karena namanya tidak lagi sebagai peserta calon penerima bantuan rumah swadaya, sementara material sudah ada karena telah dijadikan sebelumnya. Hal ini serupa juga dialami Martinus Tanjang. Menurutnya, pada bulan November 2021, rumah miliknya telah disurvei oleh petugas. Yang survei rumahnya pada saat itu atas nama Jerry. Pada saat survei dijelaskan Martinus, petugas mengatakan kalau rumahnya tersebut sangat layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Setelah rumahnya difoto, lalu petugas tersebut meminta KK dan KTP milik Martinus. Kemudian, ia bersama istri difoto oleh petugas saat itu. Martinus menambahkan karena sebelumnya sudah dijanjikan dapat bantuan rumah dari pemerintah. Ia telah membeli pasir, sim, bata, semen, besi beton, dan kayu untuk persiapan bangun rumah. Pada saat sosialisasi terakhir, pada Sabtu 11 Juni 2022, di kantor Desa Robek,
kelima warga yang telah dijanjikan akan mendapatkan bantuan rumah tersebut tidak mendapatkan undangan dari pihak desa. Kekecewaan juga disampaikan Martina Baewea, Kosmas Largus Pongkor, dan Yohanes Roga yang namanya juga tiba-tiba hilang dari daftar penerimaan bantuan. Menurut mereka, hilangnya nama tersebut dari daftar penerima bantuan membuat mereka heran. Ini kan tidak adil. Awalnya nama kami ada, tapi tiba-tiba hilang. Kelima warga tersebut minta dinas terkait bagaimana solusi selanjutnya karena semua material telah disiapkan. Dikutip dari Suara NTT, Net Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan dan Permukiman Kabupaten Manggarai, Sipri Jamun menjelaskan berdasarkan kuota awal setiap desa akan mendapatkan 20 unit rumah bantuan. Dalam perjalanannya, ada perubahan jumlah dan setiap desa hanya mendapatkan 15 unit rumah bantuan saja. Jelasnya. Terkait dengan juknis bantuan tersebut, setiap penerima bantuan rumah swadaya sebelumnya tidak pernah mendapatkan bantuan rumah bantuan. Ia juga menjelaskan 5 orang sebelumnya disurvei oleh petugas merupakan survei awal. Bukan berarti kelima warga tersebut langsung mendapatkan bantuan. Untuk diketahui, rencana sejumlah warga asal desa Rebok tersebut akan mendatangi kantor Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Manggarai pada Senin 13 Juni 2022 besok. Baik pemirsa, itu saja berita yang menarik hari ini. Saya Kamelia Barinca Gampur mengundurkan diri dari tempat ini. Salam sehat dan saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Selama 3 menit ke depan saya akan menemani Anda bersama saya Arsenius Agung Karedi dalam acara Sekilas Info, membahas berita yang teraktual dan terpercaya. Jual 10 amunisi ke kelompok separatis Papua, oknum TNI ditangkap. Seorang anggota TNI Praka AKG ditangkap oleh tim gabungan TNI Polri setelah menjual 10 butir amunisi kepada anggota kelompok separatis teroris atau KST di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam 17 Cendrawasih, Lektor KAI Herman Tariaman mengatakan, kasus ini terungkap setelah aparat gabungan TNI Polri menangkap seorang anggota KST berinisial FS yang merupakan pelaku pembacokan terhadap seorang warga di Distrik Sugapa. Benar bahwa pada hari Selasa 7 Juni pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Timur, bertempat di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, telah dilaksanakan penangkapan terhadap FS, pelaku pembacokan terhadap pusat Aztec di Distrik Sugapa oleh aparat gabungan TNI Polri, kata Herman dalam keterangan tertulis Rabu 8 Juni 2022. Saat dimintai keterangan, FS mengaku telah membeli 10 butir amunisi dari seorang oknum TNI melalui perantara berinisial CS. Dari pengembangan pemeriksaan FS, diperoleh keterangan sudah membeli 10 amunisi sebanyak 10 butir dari oknum TNI melalui JS orang asli Papua sebagai perantara, kata Herman. Setelah mendapat keterangan dari FS, lanjutnya, kemudian tim gabungan melakukan penjemputan terhadap JS di rumahnya yang saat itu sedang berada bersama Praka AKG. Saat dimintai keterangan JS, dia mengaku telah menerima titipan munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 10 butir dari aparat TNI Praka AKG yang selanjutnya dijual kepada FS sebanyak 2 kali. Herman menuturkan, sementara dalam pemeriksaannya, AKG juga mengaku telah menjual amunisi sebanyak 10 butir dengan cara menitipkannya kepada CS untuk dijualkan ke FS. Ya, sebagai konsekuensinya, Praka AKG ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Dia, AKG, sudah dibawa ke Subdenpom Nabire untuk diproses lebih lanjut, Bukas Herman. Berita selanjutnya datang dari dunia olahraga. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Arsenius Agung Karedi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.
pagi pemirsa, seputar info hari di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Fernes Tarbulajenu, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual Rabu 15 Juni 2022. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somarende, sebuah kecamatan di Banyuasin, ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah, ledakan yang terjadi tepat pukul 9 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Pratuk, Somarende. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk, dan itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan sangat dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun saat ini, sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran api sudah dapat dikendalikan. Ya, kembang api yang bisa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan Anda, karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa datang kapan di mana saja. Demikian yang saya laporkan saat ini, Fernes Tarbulajenu dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Oke, baik. Selanjutnya atas nama Jelita, saya persilakan. Selamat pagi pemirsa, seputar info hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Angelina Festini Jelita yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Diduga lalai matikan lilin, seisi rumah hangus terbakar. Kemarin malam, tepatnya pada pukul 22.14 waktu Indonesia bagian tengah, telah terjadi sebuah peristiwa tak terduga di wilayah kompleks perumahan Golo Arahuteng. Peristiwa tak terduga tersebut menimpa keluarga Pak Andi, di mana rumah mereka hangus terbakar dilalap si jago merah. Penyebab terjadinya kebakaran diduga karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu. Menurut saksi mata, kobaran api didahului bunyi ledakan dari dalam rumah. Titik pertama api berkobar terlihat di ruangan dapur rumah. Beruntung pemilik rumah, karena musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Hal ini dikarenakan saat terjadinya kebakaran, Pak Andi, sang pemilik rumah, sedang menghadiri acara syukuran di rumah tetangganya. Sementara itu, sang istri juga tidak ada di rumah karena sedang pulang kampung. Meskipun musibah tersebut tidak ada korban jiwa, tetap saja kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian hingga mencapai 800 juta rupiah. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar berita pagi ini. Saya Angelina Festini Jelita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa Anu Sport dimanapun Anda berada. Saya Carolina Kacagabung akan menemani pagi Anda dengan memberikan informasi yang teraktual seputar dunia olahraga. Di antaranya, seusai mengalahkan tuan rumah Vietnam, timnas voli putra Indonesia percaya diri tampil di Asian Games 2022. Keberhasilan itu sekaligus membawa tim voli putra Indonesia percaya diri dan mempertahankan gelar juara selama 2 tahun beruntun. Sekedar informasi, sebelum SEA Games 2021,
tim voli putra Indonesia juga berhasil meraih medali emas dan keluar sebagai juara utama di SEA Games 2019 yang dilaksanakan di Filipina. Keberhasilan di SEA Games 2021 membuat tim voli putra Indonesia kian percaya diri tampil di tingkat Asia. Hal tersebut disampaikan oleh Laudri Masbengkela selaku manajer tim. Ia mengungkapkan kalau tim voli putra Indonesia ingin tampil di kejuaraan tingkat Asia, di mana kejuaraan tingkat Asia terdekat adalah Asian Games 2022 yang dilaksanakan di Cina. Namun, Asian Games kali ini harus mengalami penundaan lantaran tuan rumah Cina mengalami badai pandemi. Akan tetapi, tim voli putra Indonesia terus mempersiapkan diri untuk berlaga di ajang multi-event olahraga Asia tersebut. Sebagaimana diketahui, tim voli putra Indonesia sendiri berhasil menjabat medali emas setelah menghajar tim voli putra Vietnam dengan skor 3-0. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Karina Tersentuaku pamit undur diri. Tangan. Oke, baik ya. Itu tadi penampilan dari kalian semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi ini mau menunjukkan ya bahwa ada kesiapan, ada ketidaksiapan. Dari penyampaian tadi, ya, Anda akan diminta untuk membacakan atau menarasikan suatu berita. Ya. Jadi ada yang luar biasa, ada yang biasa-biasa saja, ada yang cukup, ada yang kurang. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam membaca berita itu kita harus kontak dengan orang lain. Memang orang lain tidak melihat kita saat itu, tetapi yang menonton pasti melihat kita. Nah, bagaimana seandainya saya baca berita, ya, duduk terus, ya? Nah, ini menjadi catatan. Tetapi tidak apa-apa, ya. Ini pembelajaran untuk kita, ya. Karena Anda suatu saat pasti Anda akan membaca berita. Suatu saat Anda pasti berada di hadapan banyak orang. Dan tentu, ya, semua yang Anda lakukan hari ini, ya, pagi ini sampai siang ini mau menunjukkan bahwa Anda sebenarnya punya keterampilan, ya, dalam hal membaca, dalam hal berbicara. Jadi kalau membaca berita, jadi tidak perlu lagi ucapan syukur tadi Neno, ya, tidak perlu lagi. Nanti kan waktunya di situ kan sangat terbatas. Kalau hanya 30 menit, ya 30 menit. Kalau hanya 3 menit, ya 3 menit. Nanti kita kan buang waktu. Kecuali kalau kita berpidato, ya memang harus ada ucapan syukur, ucapan terima kasih, ya. Sedangkan kalau berita langsung kepada poin, ya. Tapi ini, ya, pembelajaran kita semua, ya, saya apresiasi karena sudah ada persiapan, ya. Tapi saya lihat tadi banyak yang belum siap. Padahal sudah beberapa minggu lalu saya beri kesempatan, ya. Jadi akhir kata saya menyampaikan terima kasih banyak, ya, untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya minta satu orang dengan doa. Saya minta laki-laki. Berarti. Dalam